Keresahan. Kalian pernah gak sih merasa resah gitu? Kalian yang berada di umur 21, 22, 23-an, ya early 20s lah. Kalian pasti pernah berpikir gimana sih nanti jadinya gue di umur 40-an, 50-an, ya 40 ke atas lah. Kan sekarang katanya ya, banyak orang yang bilang di umur 40 tuh kalian harus sudah sukses. Kalau belum, maka hidup kalian gagal. Apa benar perkataan yang seperti itu dapat kita terima? Di podcast ini, mari kita diskusi, mari kita membahas gimana sih kehidupan itu. Apa sih yang paling membuat kalian resah? Apakah kalian ada penyesalan selama hidup selama 20 tahunan ini? Ya, kita masih punya 20 tahun lagi buat bisa mencapai umur 40. Tapi apakah itu cukup? Mari kita cari tahu jawabannya di podcast kali ini. Opening. Oke. Podcast ini dibuat hanya untuk berdiskusi. Berbeda dengan episode sebelumnya. Episode sebelumnya membahas mengenai politik, bahas ya tentang hal-hal yang baru viral belakangan inilah. Jadi I have to say welcome to BOM Podcast, BOM Explaining episode 2. Di episode kali ini gue gak bakal bahas hal yang berat-berat. Gue bakal membahas ya hal-hal yang sangat relatable, sangat dapat kalian cerna. Kita bakal bahas mengenai keresahan hidup. Kita bakal diskusi bareng mengenai apa sih yang sedang kalian pikirin, yang sedang gue pikirin. Banyak hal di umur 20-an ini yang baru muncul, sangat beragam sekali. Kalian yang mungkin punya teman di umur 20-an, atau kalian yang nonton ini berada di usia 20-an, kalian pasti punya teman yang sangat beragam. Ya kalau teman kalian banyak ya. Tapi maksudnya begini, 20-an ini merupakan umur transisi yang dimana kita masih ragu. Kita ini masih anak-anak, tahu udah dewasa sih. Kita bakal bertanya-tanya berat mengenai hal tersebut. Jadi misalnya kalian punya temen nih yang di seumuran kalian sendiri mungkin udah dewasa ya, udah mandiri, udah kemana-mana, udah bebas lah. Tapi teman kalian ada yang masih ada jam malamnya lah, kalau keluar masih harus izin orang tua lah, ya itu bagus. Tapi mungkin kalian heran ya dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Bahkan di umur yang sama, kalian bakal menemui teman kalian yang udah menikah, udah memiliki anak, bahkan ada yang udah bekerja, ada yang masih menganggur mungkin, ada yang sedang traveling ke luar negeri, ada yang bekerja di luar negeri, ada yang bekerja di tempat mereka sendiri, di rumah mereka sendiri. Ya sangat beragam, seperti itulah. Banyak sekali variasinya orang-orang di umur 20-an awal ini. Berbeda mungkin kalau kalian masih di umur belasan ya, atau ABG. Kalian mungkin sangat stabil. Ya di umur-umur segitu pasti banyak lah. Kebanyakan orang pasti masih sekolah, masih diawasin orang tuanya. Ya 80% sama. Tapi ketika kalian udah di umur 20-an, ini masa-masa yang paling krisis. Masa-masa yang dimana kalian bingung, dan itu wajar. Jadi mari kita diskusikan di podcast kali ini. Berbeda pula dengan umur-umur 30-an, 40-an. Di umur-umur segitu pasti banyak lah. Kebanyakan 80% as well as yang tadi aku sebutin di umur belasan. Pasti di umur 30-an pasti udah banyak yang bekerja, pasti banyak yang udah mandiri, udah berlepas diri dengan orang tuanya. Tapi di umuran 20-an ini banyak sekali variasinya. Maka dari itu gue bakal bahas mengenai 5 lesson I have learned in a hard way di umur 20-an ini terutama. Ya selama 20 tahunan ini gue udah sedikit banyak mengetahui mengenai kehidupan, apa seluk-beluknya, bagaimana dunia ini bekerja. Ya soalnya gue sendiri merupakan ya mungkin seperti dari kebanyakan kalian ya, orang yang baru lulus kuliah, masih bingung nanti kedepannya mau gimana. Tapi at least gue udah ada gambaran lah. As well as kalian juga harus udah punya gambaran sedikit saja. Ya mencicil namanya. Kalian bisa raba-raba, bisa proyeksikan masa depan kalian nanti seperti apa. Dan jika kalian punya cita-cita, maka kejarlah selama kalian masih di umur 20-an ini. Ya, itu judul podcast kita kali ini. 5 lesson I learned in a hard way. 5 pelajaran hidup yang gue pelajarin dengan susah payah. Ya, gue udah cukup banyak mengalami kehidupan. Gue udah cukup banyak mengetahui bagaimana kehidupan ini bekerja dan apa kelebihan kekurangannya, terutama di diri gue sendiri ya. Seperti itu.
Number 1, don't pursue what is out of your control, atau jangan kejar sesuatu yang ada di luar kontrol kalian. Ya menurut gue ini penting ya. Kalian pasti pernah merasa jatuh cinta pada seseorang, tapi ternyata cinta itu bertepuk sebelah tangan. Kalian mungkin suka sama dia, tapi dianya nggak memunculkan rasa yang sama dengan apa yang kalian miliki. Ya cinta bertepuk sebelah tangan lah, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan pada saat-saat seperti itu? Ya kalian tahu sendiri, kalian gak bisa mengontrol sesuatu yang berada di luar tangan kalian. Lu gak bisa kendaliin orang lain, kendaliin apa yang bakal mereka lakukan, bakal mereka katakan, tapi lu bisa kontrol diri lu sendiri. Lu bisa kontrol apa yang lu katakan, apa yang lu mau bagaimana. It is on your hand. So ini berbalik lagi pada cara berpikir kalian. Bagaimana kalian memutuskan, mengambil sebuah keputusan yang benar, sehingga keputusan itu kembali lagi pada kebaikan kalian sendiri. Ini sangat penting, makanya gue taruh di urutan pertama. Soalnya ya banyak dari kita yang masih rely on somebody else. Ya ini bakal nanti ada hubungannya sama poin-poin berikutnya. Jadi kalian harus punya pegangan yang kuat. Kalian semandiri mungkin lah. You can control other people. You cannot. It is impossible. So when somebody let you down, don't let it down your mind. You have to keep focus on your goal. Ya itu penting. Don't pursue what is out of your control. Jadi karena kita punya batasan, kita gak bakal bisa kontrol semua orang buat nurutin semua kemauan kita. Kita juga punya batas, kita punya batas keinginan, kita punya batas kemampuan. Setiap hak dan kewajiban punya batasnya masing-masing. Jadi don't let people let you down. And number 2 is, ini number 2 but not least, tak kalah penting. Ini berhubungan dengan hal yang sangat marak di dunia modern saat ini, yaitu mengenai AI. Kalian tahu AI itu apa? AI adalah Artificial Intelligence yang sekarang sedang marak digunakan oleh semua orang di dunia. Bayangin, di dunia. Gak itu orang miskin, orang kaya, gak itu orang yang gaptek, orang yang sangat melek teknologi, orang tua, orang muda, mau itu cewek atau cowok. Semua sedang membahas tentang AI. Jadi apa yang perlu kita waspadai dari AI ini? Untuk kalian yang bingung, yang sangat takut menghadapi masa depan, ini sangat penting karena ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kalian berpikir terhadap orang lain. AI sangat membantu kehidupan kita, but at the same time itu juga jadi bisa sangat berbahaya terhadap diri kita sendiri jika kita salah menggunakannya. Ya, semua orang tahu lah kalau semua alat jika digunakan tidak dengan seharusnya bakal berdampak buruk. The same goes on AI as well. Tapi karena kecanggihannya, karena skalanya yang juga sangat besar, maka dampak buruk yang ditimbulkan jika kita menggunakannya juga sangat besar. Maka life lesson yang kedua adalah jangan sampai kegocek sama AI. AI sangat membiaskan realitas. Kita biasa menonton reel klip pendek di sosial media. AI sangat mudah membuat hal tersebut. Jadi berhati-hatilah. Kalian harus waspada. Kalian harus bisa membedakan mana AI, mana yang bukan. Oleh karena itu, kita bakal dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar nanti di hari-hari berikutnya seiring dengan semakin berkembangnya AI ini. Jadi mungkin kalian pernah lihat video pejabat-pejabat publik, artis-artis yang ngomong sedemikian rupa, berbicara di depan publik atas nama official, atas nama resmi. Jadi misal pejabat resmi mengungkapkan suatu pernyataan yang sangat kontroversial sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan publik. Itu sangat merugikan dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang beroposisi dengan dia. Jadi AI ini sangat efektif dijadikan sebuah senjata. Ya, AI is a weapon, so you have to be careful.